Mengapa harus sampai 40 tahun? Mengapa sampai semua harus mati dulu? Itu saudara-saudaraku. Tuhan tidak bawa mereka meningkat, memasuki, menduduki. Karena yang ketiga adalah menduduki tanah Kanaan. Jadi yang pertama meninggalkan Mesir. Yang kedua pembelajaran penentuan takut dan taat kepada Tuhan. Inilah saudara-saudaraku. Sebabnya Yesus juga dalam perjalanan hidupnya pertama mengambil kesimpulan meninggalkan kealahannya. Yang kedua, dia harus mati menderita sampai kepada tersalib, taat. Nah ini kita baca ini dalam Ibrani pasal 5. Taat, saudara-saudaraku. Jadi orang-orang Kristen yang banyak juga tertinggal adalah tidak bisa di dalam belajar taat. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh berada dalam persekutuan di mana kita yakin kalau 2-3 orang sehat di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kita boleh berada dalam persekutuan dengan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Untuk itu saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan, kiranya kita semakin mengerti keberadaan kita, perjalanan kita, dan sasaran kehidupan kita ke depan. Di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita semakin melihat di akhir zaman ini banyak kepalsuan dan terlalu banyak memalsukan. Ini yang sangat banyak di akhir zaman ini. Jadi ada juga kitab palsu, ada nabi palsu, ada Kristus palsu. Apalagi orang yang beragama palsu, termasuk Kristen palsu. Banyak saudaraku. Malaikat juga ada malaikat palsu. Jadi terlalu banyak kepalsuan. Jadi kita di akhir zaman ini harus benar-benar teliti firman Tuhan supaya kita menerima berkat yang benar-benar dari Tuhan. Dan semakin kita meneliti firman Tuhan, dari situ nanti kita akan semakin diteguhkan. Dan dari situ kita berusaha berjalan sampai di sasaran tujuan, tidak akan kecewa. Karena bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hanya mereka yang mengerti dan melakukan firman
Tuhan. Saudara-saudaraku, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang pedagang berlian. Nah, berlian mahal, saudara-saudaraku. Dan juga termasuk barang yang langka. Jadi satu waktu, tak bagaimana kurang memperhatikan sehingga terjadi transaksi, dia beli, saudaraku, berlian mahal. Tapi sewaktu transaksi yang kedua, dia mengharapkan ada untung besar dari sana. Tahu-tahu masuk di laboratorium dinyatakan palsu. Saat itulah dia kecewa, bahkan sampai otaknya nggak beres, saudara-saudara, goyang, karena dia sudah banyak sekali mengalami kerugian. Jadi apalagi nanti di dalam kekristenan itu diingatkan kepada kita. Banyak nanti yang mengalami seperti itu, saudara-saudaraku. Sudah ada perlakuan yang giat. Sudah ada, saudara-saudaraku, usaha. Sudah ada kesungguhan. Tapi seperti tadi kita sudah dengar, tanpa pengertian yang benar. Sebabnya saudara-saudaraku, kita ini tidak boleh hanya keluar masuk, tidak boleh hanya begitu saja. Dan apalagi banyak sekarang orang memakai pikirannya sendiri, aku sudah cukup begini, aku sudah masuk surga, aku ini. Sehingga saudaraku, kalaupun orang mati langsung dia bilang sudah kembali ke rumah Bapa. Ini saudaraku, seolah ada di rumah Bapa. Tapi kalau kita baca Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bersama kita membacanya, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita harus mendengar firman dan meneliti firman sampai kita boleh mengerti, dan sampai kita dimampukan tidak cukup dengan mengerti, tapi melakukan kehendak Bapa di sorga. Rasul Paulus sampai begitu menangis melihat keadaan. Di akhir zaman ini banyak sekali, saudaraku, gila. Ada gereja, ada jemaat besar. Kadang-kadang orang tertipu, wah ini kalau enggak gereja benar ini enggak mungkin begini. Biayanya miliar ini, tempat ini, orangnya ribu-ribuan. Saudara-saudaraku, perkara surga itu tidak seperti perkara dunia. Ya contohnya juga di dunia ini kalau titel-titel doktor, profesor, segala macam. Ya, tapi kalau untuk besar di hadapan Tuhan, berbeda, saudaraku. Orang dengan cara kegiatannya sendiri supaya besar. Tapi kalau di dalam Tuhan, siapa mau menjadi dimuliakan, biarlah dia menjadi pelayan, saudara-saudaraku. Siapa yang mau besar, biarlah dia mau kecil. Siapa yang mau di hadapan Tuhan itu berbeda caranya.
Itu sebabnya Yesus sendiri, saudaraku, ada perjalanannya yang tersendiri. Kita juga harus ada perjalanan tersendiri. Dan sebelum kita dipanggil Tuhan, kita harus mengerti dan berada di dalam kehendak daripada Tuhan itu. Sebab kalau nanti kita semua sudah menghadap Tuhan, manusia di dunia ini sudah menghadap Tuhan, kita yang sudah beribadah, saudaraku, jangan sampai ada yang ditolak oleh Tuhan. Tapi Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik, yang setia, masuklah di dalam kerajaan Tuhan yang sudah disediakan bagimu. Bila terjadi pengangkatan gereja, namaku ada di sana. Bila terjadi nanti di kerajaan 1000 tahun, nama kita ada di sana. Bila terjadi nanti di Yerusalem baru, nama kita juga ada di sana. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya mari harus teliti dengan sungguh-sungguh. Perjalanan kita harus tahu, dan kita sedang berada di titik mana, posisi mana. Nah, ini harus tahu, saudara. Saya mau mengajak kita melihat dulu dalam perjanjian lama, dalam Bilangan pasal 8, pasal 9. Ketetapan mengenai perayaan Paskah. Pasal 9 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Pada bulan yang pertama, tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Ini, saudaraku, Paskah yang kedua. Karena Paskah yang pertama diadakan di Mesir. Ya, itu untuk mereka keluar dari penjajahan Raja Mesir, Raja Firaun. Jadi yang kedua, nah, mereka lakukan. Dan ini tiap tahun harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Sama dengan di tanggalan kita juga, tiap ada tanggalan beda tahun, harus di situ ada waktu perayaan Paskah. Jadi demikian juga di dalam bangsa Israel, mereka harus merayakan Paskah. Jadi ada pesta besar di sana, 3 macam pesta yang harus dirayakan. Yang pertama Paskah, kedua adalah Pentakosta, dan yang ketiga adalah Pondok Daun-daunan. Jadi Paskah bagi kita, Yesus adalah domba Paskah kita. Jadi Paskah bagi kita menerima Yesus yang sudah berkorban bagi kita, dan kita menyerahkan hidup kita, mengambil kesimpulan dari kita sendiri. Mengambil kesimpulan dari kita sendiri, saya mau berserah kepada Tuhan. Saudaraku, kalau ini belum pernah kita lakukan, harus dilakukan supaya ada titik awal. Jadi harus ada titik awal, baru titik pertengahan.
baru titik sampai bertemu Tuhan. Ini harus ada. Dan saudaraku, supaya benar-benar ya itu ada di dalam satu pelaksanaan sakramen, ada penyerahan kita di dalam baptisan, kita mengambil kesimpulan, biarlah hidupku yang lama dikubur, dan dengan bangkit dari air, saya mau hidup baru. Ini awalnya. Di dalam hal yang awal itu, kiranya kita semua sudah boleh mengalami itu. Haleluya. Kalau belum, masih ada pun belum mengalami, laksanakan. Jangan ragu-ragu, jangan malu. Kalau belum pernah itu lakukan, dilakukan. Karena sama dengan menikah. Menikah ada benar-benar di hadapan Tuhan dan jemaat. Ada juga pernikahan di hadapan Raja-Raja Toba, RRT. Ada yang dikasiri orang sono. Kalau di kampung kita sana, dipasuk-pasuk raja. Itu namanya RRT, Raja-Raja Toba, khusus Toba. RRT. Nah, memang ada, saudaraku, saya nggak bikin-bikin. Kalau yang sono itu ya mau urusan dia, sampai di surga juga mau begitu saja katanya. Kerjaannya gitu doang. Makanya laki-laki dihadiahi 73. Kayak itu urusan dia lah. Jangan kita ikut-ikut. Surganya dia. Surganya kita harus benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang kita akan lihat di sini adalah firman Tuhan. Jadi kalau orang menikah, ya nggak usah yang lain lah. Saya kalau menikahkan orang harus jelas. Ayo nyatakan janji nih kamu. Pada hari ini aku menerima engkau. Kalau dia laki-laki, sianu menjadi istriku di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya berjanji mengasihi engkau dengan segenap hati seperti Kristus mengasihi jemaat dan merawatinya. Saya tidak akan melepaskan engkau susah senang, kaya dan miskin kecuali karena kematian. Kiranya Tuhan menolong saya. Itu selalu harus ada perjanjian. Jadi saudara-saudaraku, kita juga kepada Tuhan harus ada perjanjian awal. Dalam baptisan itulah perjanjian awal. Saya mau tinggalkan hidup yang lama. Saya mau hidup yang baru. Dan itulah yang digambarkan bagi kita dari Bilangan pasal 9. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi perpisahan Raja Firaun itulah di Laut Korso ataupun Laut Merah. Jadi pengalaman awal itu adalah mereka di dalam penguasaan Firaun, diperhamba. Saya yakin kita semua sudah mengerti itu. Kalau Indonesia dijajah oleh Belanda berapa? 300 tahun. Hah? 300 tahun. Ya, sekitar 300 tahun lah begitu. Tapi kalau bangsa Israel berapa? Iya, 400 ya, 400 tahun. Jadi ya itu sudah dijanjikan kepada Abraham, nanti keturunanmu akan ditawan 400 tahun sudah ada, jadi sudah tertulis. Tapi kalau Indonesia itu sejarah
300 tahun. 300 apa 350? Oh, 350. Iya, ahli sejarah ini. Jadi ini saudara-saudara ada. Jadi pengalaman pertama dari Mesir, dan kalau nanti kita lihat itu semua dicatat. Saya perhatikan ini semua dicatat, makanya kita juga harus tahu perjalanan kita. Jangan asal-asalan, saudaraku. Nanti kalau asal-asalan palsu loh. Sebabnya dalam Bilangan pasal yang ke-33, inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Ini pasal 33 mulai ayat 1. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi kita harus mengerti hidup kita, mulai dari kita ikut Tuhan. Ini saudara-saudaraku, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Musa bisa menuliskan itu semua. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka. Jadi kita juga bisa menuliskan perjalanan kita. Haleluya. Bikin biografi. Saya nama ini dibaptis tahu begini, bertobat tahu begini, maju mundurnya begini. Karena semua nanti maju mundurnya itu ditulis di sini. Semua perjalanan mereka ditulis, saudaraku. Jadi jelas sekali semuanya. Itulah pengertian tentang kerohanian. Kita harus mengerti. Tidak yang samar-samar. Seperti tadi, pemikiran orang dia yang menentukan perjalanannya. Oh sudah cukup begini, oh sudah ini, aku sudah bagus. Ini saudaraku. Makanya kalau tidak seukuran Tuhan, banyak orang yang kecewa. Dia pikir asli tetapi palsu. Jangan saudaraku. Biar Tuhan tolong kita semua harus semakin ditopang oleh firman Tuhan. Ada saksi yang menguatkan kita di hadapan Tuhan. Satu, firman Tuhan. Kedua, ya Roh Kudus. Dan yang ketiga, kesaksian kita sendiri. Kesaksian kita itu kita anggap seperti memakai pakaian yang putih. Pakaian putih bersih itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang yang kudus. Kiranya Tuhan tolong kita. Inilah perjuangan kita, dan kita harus semakin lihat dari Alkitab. Jadi inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi dicatat, saudaraku. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi kiranya selalu ada penyertaan Tuhan. Selalu berjalan dengan perintah daripada Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu, saudaraku, tidak asal-asalan. Ini namanya tergembala. Banyak orang asal-asalan. Ibadah, enggak ibadah, enggak apa-apa. Ya berhenti, enggak apa-apa. Ya pindah sana sini, bisa. Saudara-saudaraku, semua perjalanan kita harus dalam pimpinan Tuhan. Nanti kalau kita perhatikan, di dalam Yehezkiel harus benar-benar tergembala oleh satu gembala. Begitu nanti supaya semua sama masuk di Yerusalem.
Harus begitu, saudara-saudaraku. Makanya kita lihat, pertama, oleh kuasa darah Paskah perjalanan itu, tetapi nanti yang kedua adalah belajar ketaatan. Jadi yang pertama, mohon penyucian darah. Kalau bangsa Israel itu darah domba Paskah. Kalau kita langsung darah Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Nah, makanya kalau setiap kita pertemuan kudus kan selalu lihat domba Allah. Lihat domba Allah, supaya kita ingat perjalanan awal itu. Dia sendiri, tolonglah, lihat domba Allah. Jadi bukan dari perbuatan kita. Haleluya. Itu kelepasan itu benar-benar hanya kuasa Tuhan. Jadi kita juga harus mengerti, jangan nanti sudah fase kedua tetap hanya oleh kuasa darah Tuhan. Tidak boleh lagi, saudaraku. Nanti fase yang kedua adalah harus bertindak taat. Ini yang banyak tidak mengerti. Kadang orang itu, kata sekarang katanya saru. Saru, apa itu saru? Samar-samar, saudaraku. Nggak jelas. Abu-abu. Ada bilang 2 kaki, 2 kepala, 2 muka, macam-macam lah. Iya, saudaraku. Jadi langkah yang kedua harus belajar taat. Kalau mereka sudah diarahkan dari Mesir, dari tempat perjalanan itu ke Gurun Sin. Ini dalam ayat yang ke-12. Atau saya mau baca dulu bagi kita mulai 10. Mereka berangkat dari Elim, lalu berkemah di tepi laut Tebrau. Mereka berangkat dari laut Tebrau, lalu berangkat di Gurun Sin. Mereka berangkat dari padang Gurun Sin, lalu berkemah di Dopka. Mereka berangkat dari Dopka lalu berkemah di Alus. Jadi saudaraku, nanti di dalam ayat 15, mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Disitulah nanti Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima peraturan-peraturan. 10 perintah sebagai inti yang nanti akan dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Tapi peraturan-peraturan ibadah semua juga diterima oleh Musa. Nah, disinilah saudaraku, bangsa Israel hampir semua gugur. 600.000 yang dari Mesir, tinggal 2 yang sampai ke tanah Kanaan. Jadi yang lain dari mana? Yang lahir di tengah perjalanan. Tapi saudaraku, inilah kita berjuang semuanya, supaya kita semua tidak akan ketinggalan. Jadi perjalanan kita, saudaraku, harus benar-benar. Mengapa banyak orang sampai tidak lanjut? Kadang-kala saudaraku sudah lama ikut Tuhan, tapi percayanya itu saudaraku nggak mau sembuh-sembuh, tanggung-tanggung. Percaya kepada Tuhan, tapi lebih percaya kepada kekuatannya sendiri, lebih percaya kepada kekhawatirannya sendiri. Hanya begitu. Itu sebabnya
dalam hal yang pada gampang sekali dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25, jangan kamu khawatir. Karena khawatir nggak beribadah, karena khawatir nggak melakukan firman, karena khawatir nggak berani, saudara-saudaraku. Ini saudara-saudara yang kasih, di dalam fase yang kedua inilah terlalu banyak saudara-saudaraku. Makanya dari 600.000 laki-laki hanya 2 yang sampai. Tapi saya kalau lihat ya Joshua dan Kaleb ada di pasca yang pertama, namanya ada di dalam ya pokoknya setiap penghitungan nama mereka ada. Jadi kalau kita menyanyi itu sama dengan itu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ada. Haleluya, saudara. Dimanapun perhitungan, kalau itu perhitungan Tuhan untuk berkat, nama Joshua dan Kaleb itu ada. Kalau mereka bisa, Tuhan tolong kita bisa juga. Inilah saudara-saudaraku. Jadi di tengah perjalanan inilah yang terlalu banyak. Jadi satu tadi khawatir itu, takut. Ini saudara-saudaraku. Mengapa harus sampai 40 tahun? Mengapa sampai semua harus mati dulu? Itu saudara-saudaraku. Tuhan tidak bawa mereka meningkat, memasuki, menduduki. Karena yang ketiga adalah menduduki tanah Kanaan. Jadi yang pertama meninggalkan Mesir. Yang kedua pembelajaran penentuan takut dan taat kepada Tuhan. Inilah saudara-saudaraku. Sebabnya Yesus juga dalam perjalanan hidupnya pertama mengambil kesimpulan meninggalkan kealahannya. Yang kedua, dia harus mati menderita sampai kepada tersalib, taat. Nah ini kita baca ini dalam Ibrani pasal 5. Taat saudara-saudaraku. Jadi orang-orang Kristen yang banyak juga tertinggal adalah tidak bisa di dalam belajar taat. Itu sebabnya semua harus koreksi ketaatan. Biasanya kalau kita taat kepada yang membimbing, kalau anak-anak taat kepada orang tua, tambah lagi meningkat dia sudah sekolah, taat kepada guru. Ini baru berhasil saudaraku. Kalau enggak taat, itu anak durhaka, murid yang tidak bisa baik saudara-saudaraku. Jadi di sini yang banyak gugur karena tidak ada ketaatan. Sebabnya kalau Yesus belajar taat. Ibrani pasal yang ke-5. Dan sekalipun ia, itu Yesus, ayat 8. Dan sekalipun Yesus adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi banyak orang taat kalau dapat gaji. Nanti kamu ku kasih uang, taat. Tapi kalau disuruh, aku disuruh tuh nggak dapat apa-apa, nggak mau taat. Jadi ada anak gajian, anak mata duitan. Ini saudaraku,
Tapi kalau Yesus taat dengan mengasihi Bapaknya, walaupun dia harus sampai menderita sekalipun. Haleluya. Wah, kalau ketaatan kita begini ini luar biasa, saudaraku. Biar hujan-hujan, setia. Biar susah-susah, setia. Biar sakit kepala, nggak mau langsung rebah. Nggak usah ibadah. Ini saudaraku. Saya, Tuhan tolong saya. Ya, kalau belum benar-benar disuruh dirawat di rumah sakit, nggak mau saya berhenti. Mau pakai kata itu mau sakit badan, hilang, malah hilang, saudaraku. Ya, kita harus belajar taat, saudaraku. Dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Belajar taat daripada yang telah dideritanya. Jadi kalau ada penderitaan itu, belajar dulu taat. Itu katanya, itu namanya hanya karena kasih kepada Tuhan, bukan karena uang, bukan karena upah, bukan karena gaji, bukan karena senang, tapi taat dari apa yang telah dideritanya. Kiranya Tuhan tolong kita. Kalau kita mengasihi sesama begitu, karena kan dua, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau bisa begini nih, wah luar biasa. Aku mengasihi engkau, walaupun susah dan senang, tidak ada yang memisahkan kita. Haleluya. Jadi di dalam penderitaan juga tetap setia. Haleluya, saudaraku. Dan sekalipun ia adalah anak yang telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Jadi itu juga harus sampai mencapai kesempurnaan, tidak patah di tengah, tidak setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh sampai sempurna, saudaraku. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus jadi juru selamat itu nggak asal begitu saja, saudaraku. Dia juga. Tapi nanti orang yang diselamatkan juga adalah orang yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Yesus sudah taat dulu, kita juga harus begitu, saudaraku. Ini. Jadi orang belum taat, belum apa-apa. Dia cuma rajin karena ingin sembuh doang, ingin diberkati doang. Ya, belum ada ketaatan, tapi dia bilang aku ke surga. Nah, surganya dia, bukan surganya Tuhan. Kalau surganya Tuhan, ini yang selamat ke surganya Tuhan, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, makanya di sini saudaraku banyak orang tidak berpengertian. Tapi kita sudah mengerti. Haleluya. Jadi kalau menyanyi, dulu ku tak mengerti. Itu dulu. Jalan-jalanmu Tuhan. Ya, begitulah. Jadi kalau nyanyi kita, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Apa lagi? Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Harus begitu, saudara. Ya. Jadi kita mau ke surganya Tuhan. Surganya orang sono kayak sono. Surganya orang sana kayak gitu. Iya. Surganya orang Kristen juga macam-macam, saudaraku. Dia bilang biarpun dia sudah begitu saja, boleh, udah. Tapi
firman Tuhan ya seperti gini. Pengakuan Tuhan. Ya, makanya kita setia, saudaraku, ya. Ya. Jadi perjalanan yang kedua itu adalah belajar taat. Nah, ini yang banyak orang tidak mengajarkan, tidak mengerti. Hanya rajin. Kalau kamu ada persoalan, kita bergumul, nanti ditolong. Itu baik, saudaraku. Tapi itu baru mendapatkan berkat yang ada di bumi. Kalau sampai kepada kehidupan di sorga, seperti bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, harus belajar taat. Malah saya lihat saudara-saudaraku yang tidak bisa sampai itu, walaupun dia sudah melihat banyak mujizat pertolongan, justru itu saudaraku ya yang tidak boleh masuk. Jadi kita lihat dulu beberapa saudaraku yang tidak boleh masuk. Kita mau baca dulu Bilangan pasal yang ke-14 ini. Bilangan pasal yang ke-14 tadi kita sudah lihat ada takut. Ini yang pertamanya. Lah, ini dimulai dari ketakutan itu pasal yang ke-14, pasal 13, nanti pasal 14 mereka bersungut-sungut. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini takut, saudaraku. Padahal Roma pasal yang ke-8 ayat 37, kalau Allah bersama kita, Roma 8:37 dulu. Coba baca. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Oh, ayat 30, kalau Allah bersama kita. Ya udah, itu dulu. Ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terus. 1. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jadi kalau Allah di pihak kita, makanya harus bersama Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita menyanyi harus yakin, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Saudaraku, perjalanan kita harus benar-benar bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa melewati semua liku-liku hidup kita ini. Sebagai bapak, sebagai ibu, pemuda-pemudi, ya, pemudi. Yang ini ada macam-macam lah itu saudara-saudaraku ya. Ya, tapi bersama dengan Tuhan kita lewati semua dan ada kemenangan. Sampai anak-anak juga, jangan cuma mama papa, bersama Tuhan. Ya, sudah berani mengandalkan Tuhan. Bapak, mama, papa boleh menolong kita sepenuh hati, tapi namanya manusia masih ada terbatas. Ini saudara-saudaraku.
Nah, baru ya, kalau kita juga sudah melihat banyak mujizat, bukan berarti sudah cukup di situ. Banyak orang, wah udah lihat mujizat, wah. Bukan, saudaraku. Justru yang melihat mujizat belum tentu taat. Ya. Dan orang yang sudah melihat mujizat itu kalau tidak taat, justru mereka nggak boleh masuk, saudaraku. Nah, Bilangan pasal 14, kita mau baca ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat, betul apa enggak ini? Yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku. Itu untuk taat. Jadi orang biarpun mengalami mujizat, kalau tidak taat, itu belum cukup. Kalau kita menerima segala anugerah, itu berkat. Tapi kalau kita untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan, seperti Yesus, dia sudah taat. Orang yang diselamatkan juga adalah orang yang taat kepadanya. Bukan orang yang cukup sudah menerima mujizat. Ini, saudaraku, banyak orang sudah merasa mujizat. Wah, gereja besar. Ya memang gereja besar. Jemaat besar, memang. Tapi saudaraku, biar kita diluko. Kalau kita pelaku firman, taat, itu besar, saudaraku. Diselamatkan Tuhan. Jadi kita, kalau kita bisa melihat firman yang kuat, yang utuh, yang besar, yang benar-benar dibuka pengertiannya, bersyukur kepada Tuhan. Kita ini bukan salah-salah, saudaraku. Justru yang mereka merasa besar, mujizat besar. Tapi kalau nggak ada ketaatan, saudaraku, nggak ada rendah hati, nggak ada ketaatan, justru itu membuat rasa sudah membuat surganya sendiri, ukuran sendiri. Ya kalau mereka punya gereja besar, ya senang, saudaraku, jemaat besar. Kita juga rindu itu. Haleluya. Tapi bukan di situ saja. Lanjut, yang kedua, itu adalah belajar taat. Dalam taat itu, saudaraku, kalau nggak ada rendah hati, nggak bisa itu. Nanti dianya yang harus dituruti, saudaraku. Ya, semua harus taat kepadaku, kira-kira begitu, seperti Raja Firaun. Ya, jadi inilah saudara-saudaraku, harus di dalam perjalanan kita. Selanjutnya, jangan sampai bosan terhadap firman Tuhan. Sepanjang hari umur hidup kita ini, jangan bosan. Bilangan 21 ayat 5, coba dulu. Ayat yang kelima, bilangan 21. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, jadi saudaraku, ini gambarannya kepada kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yesus berkata, akulah roti hidup. Dan itu menunjukkan kepada firman Tuhan. Untuk kita sekarang itu adalah firman Tuhan. Karena roti secara fisikal itu huruf ya, tapi saudaraku, kita tidak hidup hanya oleh roti saja, tapi oleh karena firman Tuhan yang dari perkataan Tuhan asli. Ini sebabnya jangan kita sampai bosan, saudaraku. Oh, ibadah. Udah ibadah minggu, apalagi cukuplah sekali. Saudaraku,
dalam kemah sembahyang itu bukan bikin-bikin, supaya lengkap harus ada 3 isi dari ruangan itu. Kamu adalah bait Allah. Nah itu ruangan itu hati kita. Jadi harus ada di situ ibadah persekutuan seperti minggu, ibadah ya pendalaman firman, itulah yang kita lakukan hari Rabu, dan ibadah penyembahan itulah yang kita lakukan pada hari Sabtu. Jadi ini saudaraku, nah kalau kita ya harus bergumul saudaraku supaya semakin bisa. Haleluya. Bergumullah semuanya ya. Jangan pikir udah minggu. Nah itu sudah mulai ada saudaraku. Karena ya alasannya sibuk, alasannya ini. Tapi kita usahakan dulu. Paling benar-benar usahakan. Nanti lama-lama Tuhan akan buka jalan terus. Haleluya. Dia lihat saudaraku bagaimana kita nanti terus semakin terbuka. Ya. Sehingga benar-benar Tuhan akan tolong kita. Nanti kalau di Yerusalem baru mana ada lagi alasan mau kemana-mana. Nggak ada saudaraku kerjaan yang lain. Tuhan siapkan semua. Mulai di kerajaan 1000 tahun juga sudah Tuhan siapkan semua. Gak usah nanti kita kerja. Nggak ada kerja kantoran. Nggak ada petani di situ. Nggak ada penangkap ikan. Semua Tuhan yang sediakan. Walaupun pada saat itu kita masih seperti di bumi ini. Ada makan, ada minum, namanya masih di bumi. Belum di Yerusalem baru, belum. Ya, masih di bumi ini. Kerajaan damai 1000 tahun di bumi. Haleluya. Tapi di situ semua Tuhan sudah cukupkan. Mau usah repot-repot saudaraku. Enggak usah mancing ikan, enggak usah kerja di kantor, enggak usah. Semua Tuhan sudah siapkan. Itu kalau kita imani, nanti semakin ke situ kita arahnya, saudaraku. Jadi sekarang ini kalau semakin sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan. Seandainya orang biasa kerja 6 hari, sampai hari ke-7 pakai juga. Nanti kalau kita, saudaraku, bersungguh-sungguh, 6 hari cukup. Nanti kita lebih bersungguh-sungguh lagi, ada lagi ibadah 3 kali. Jadi nanti akhirnya di lain hari perhentian ibadah jadi ada 3 hari lagi. Jadi kerja 3 hari. Tuhan bisa memberkati dengan itu. Ini ada waktunya saudaraku. Ya Tuhan tolong saudaraku. Jadi seandainya pun nanti Tuhan sudah buka jalan ke situ, gak usah khawatir, langganan gak bakal lari. Kalau Tuhan sudah bawa kita ke situ, ya. Cuma semuanya itu harus ya kita lihat bagaimana Tuhan. Jangan juga kata Pak itu jangan kemajon. Nah itu juga jangan. Tapi lihat waktunya semua. Kalau sudah waktunya semua Tuhan atur, saudaraku. Indah pada waktunya, semuanya baik. Jadi jangan muak, saudaraku, belajar semaksimal mungkin kita laksanakan. Ada 3 ibadah kita. Lalu mereka berkata, melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini. Saudaraku, makanan dari surga dia bilang hambar, tapi begitulah orang duniawi tidak benar-benar menyukai firman yang dari surga. Kami telah muak katanya. Tapi kalau kita harus firman itu melebihi dari segalanya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Kalau mau cari yang tetap harus berani, saudara-saudaraku. Ya, ini saudara-saudara yang kasih. Itu sebabnya nanti kalau kita semakin tertarik
maka perkara dunia kita berani tinggalkan. Tapi kalau kita kurang tertarik kepada firman Tuhan, maka dunia akan mengikat. Sampai nanti perkara dunia yang tidak enak, dia bilang enak sekali. Karena kalau kita boleh perhatikan, ya, kita melihat, saudaraku, bahwa orang itu berkata juga, kenapa kamu membawa kami ke sini, padahal kami di Mesir ada penuh susu, madu, daging katanya, ya. Padahal itu hanya bohong-bohongan. Coba kita baca bentar. Bilangan 16 ayat 13. Ini saudaraku, kalau muak kepada firman, nanti dunia ini yang sangat disenang. Ayat yang ke-13. Ya. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Nah, ini kalau orang sudah memberontak, dah suka lagi firman Tuhan, apa yang terbalik di sini? Terbalik nggak semua ini? Di Mesir dia bilang adalah tempat susu, padahal Tuhan bilang itu di mana? Di Kanaan. Terbalik, saudara-saudaraku. Dunia inilah surganya dia. Semoga kita nggak ada sampai ke situ, saudaraku. Tapi orang sudah mulai ke situ. Buktinya apa? Buktinya ya hatinya di situ, banyak hidupnya di situ. Kalau di mana hartamu, di situlah hatimu. Jadi hati kita di mana? Di surga, di Yerusalem baru. Haleluya. Nah, jangan sampai terbalik, saudaraku. Kalau sudah mulai muak, nanti yang disenangi ya, biarpun dunia ini susah, dia bilang itu tempat madu susu, itu tempat yang senang, suasana surga. Ya, jangan sampai terbalik. Banyak orang sudah palsu. Haleluya. Sudah palsu, saudaraku. Jadi yang palsu itu dia bilang yang baik. Amin. Tapi kalau kita mau yang sungguh-sungguh, yang terbaik dari Tuhan, itu sebabnya, saudaraku, harus jelas. Mulai dari kita meninggalkan perkara Mesir, mulai kita mengambil kesimpulan. Apakah kita sudah semua ada mengingat itu? Haleluya. Kalau belum, masih ada kesempatan. Iya. Nanti hari Minggu ada baptisan hanya beberapa. Nah, tapi kalau mau nebeng jangan, karena belum belajar. Jadi saya sudah belajar cuma satu, privat. Jadi biarpun satu orang boleh juga, saudaraku, asal mau aja. Jadi inilah yang kita perhatikan. Kalau sudah muak perkara kebenaran, nanti dunia inilah yang menjadi berharga di mata dia. Tapi di mata kita, Tuhan Yesus yang lebih berharga, saudara. Ya, marilah kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan berkata, Yesus yang termanis,